Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan bahas soal-soal PAS penilaian akhir semester untuk kelas 12 semester 1. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasan tiap soalnya? Yuk langsung aja saya mulai ya. Oh ya, ini soalnya ada 30, jadi saya bagi dua ya, jadi dua part. Nah, di part 1 ini 1 sampai 17. Oke, ini soal nomor satunya. Perhatikan beberapa larutan berikut. Ada 5 larutan. Ini ada tandanya ya, kalau bulat hitam itu pelarutnya. Kalau yang segi 4 itu zat terlarutnya. Yang ditanyakan, larutan mana yang mempunyai tekanan uap jenuh paling rendah? Nah, kalau ditanya tekanan uap jenuh paling rendah, maka kita cari larutan yang zat terlarutnya paling banyak. Jadi logikanya gini, kalau zat terlarutnya banyak, artinya pelarut itu mau keluar dari larutannya kan sulit karena terhalangi si zat terlarut tadi. Ya, kalau dia uapnya yang muncul dikit, berarti kan tekanan uapnya juga kecil. Gitu ya. Nah, jadi tinggal lihat aja nih, mana yang zat terlarut itu paling banyak. Kalau di satu itu kan cuma ada 3 gitu ya. Sini ada 5, ada 4, ini ada 2. Oh, ini ada 6. Berarti E ya, yang paling ini ya, paling banyak zat terlarutnya yang mengakibatkan tekanan uap jenuh larutannya paling rendah. Oke. Lanjut yang nomor 2. Ada 4 larutan. Urutan larutan dari yang mempunyai titik beku paling rendah. Nah, kalau titik beku paling rendah itu berarti yang jumlah zat terlarutnya paling banyak. Karena kan namanya juga penurunan penurunan titik beku ya. Berarti dari misalnya kan pelarutnya air 0 derajat. Berarti kalau dia semakin banyak jumlah zat terlarutnya dia makin bawah. Gitu ya, namanya penurunan. Nah, jadi kita harus cari dulu atau kita harus juga bedakan apakah ini elektrolit atau non elektrolit kan. Kalau ini kan dia elektrolit ya, NaCl itu Na plus Cl min. Jadi ada 2 ion. Maka zat terlarutnya itu bisa kita anggap ini 0,1 kali 2. Nah, KOH itu K plus tambah OH min. Ini kan ada 2 ion juga kan? 1, 2 itu maksudnya ya, jumlah ionnya. Jadi kalikan ini 0,2 kali 2, 0,4 M. Ini kan glukosa non elektrolit ya, jadi tetap dia 0,1 ini. Sedangkan ini BaCl2, Ba2 plus tambah 2 Cl min. Ini ada 1 ion, 2 ion, total 3 ion ya. 3 kali 0,5, 1,5 M. Jadi semakin banyak zat terlarutnya itu, maka titik bekunya itu makin bawah. Dia bisa dibilang disinilah si BaCl2 karena paling banyak kan. Lalu yang paling banyak lagi si KOH. Lalu di atasnya lagi itu ada si NaCl. Dan yang paling atas lagi ada si glukosanya ya. Yang dia tanya punya titik beku paling rendah. Paling rendah itu kan paling bawah ya, paling minus ya. Berarti BaCl2, KOH, NaCl, C6H12O6. Opsi yang tepat adalah yang A. Lanjut 3 dan 4. Hubungan yang tepat antara sifat koligatif larutan dan penerapannya adalah titik beku ngawetin makanan dengan garam dapur. Ini ke osmosis ya. Untuk uap pembuluh darah itu osmosis juga. Osmotik akar tanaman ini ya. Air dari akar tanaman itu merambatnya melalui osmotik ya. Ini benar. Nah, kalau ada SS seperti ini yang dingin-dingin seperti ini kan berarti titik beku kan mainannya. Etilen glikol itu juga untuk permainan titik beku ya. Berarti yang tepat yang C.
Nomor 4, tekanan uap jenuh air murni P0 adalah 30,6 mmHg. Ada 90 gram air dilarutkan dalam 18 gram glukosa. Oke, ini glukosanya zat terlarut ya. Airnya yang pelarutnya 90 gram. Berapa tekanan uap jenuh larutan yang terbentuk? Oke, jadi kita pecah dulu. Kita punya air pelarut ya. Ini sama dengan 90 gram. Kalau kita cari molnya, tinggal dibagi mr ya. 90 per 18, ini 5 mol. Dengan cara yang sama, glukosa, katanya ada 18 gram. Cari molnya, berarti 18 dibagi mr glukosa itu 180 ya. 0,1 mol. Nah, yang ditanya adalah P ya. Tekanan uap jenuh larutan. P sama dengan P0 kali expel. Ini pelarut ya. Ini terlarutnya. Oke, jadi ini bisa dibongkar lagi. P0 kali expel itu adalah mol dari pelarutnya, si air, dibagi pelarut tambah terlarutnya. Total lah ya. P0-nya dikasih tahu 30,6. Sedangkan NPL-nya tadi airnya 5 mol. 5 tambah 0,1 ya. Tinggal hitung aja. Ini hasilnya 30 mmHg. Opsi yang tepat adalah yang C. Nomor 5, ada larutan A dibuat dengan melarutkan 4,5 gram zat non-elektrolit ya ke dalam 100 gram air. Oke, mendidih pada 100,13. Tetapan kenaikan titik didih molar airnya 0,52. Senyawa non-elektrolit yang dimaksud itu apa? Jadi kan sebenarnya kalau masukkan ke rumus, karena ini adalah didih ya, berarti delta TB ya, boil, KB kali M, karena non elektrolit jadi nggak perlu faktor I nya ya. Oke, delta TB itu adalah selisih antara TB larutan dikurang TB pelarut murninya. Larutannya katanya 100,13 derajat Celcius. Kalau pelarut murni kan air kan 100 derajat ya. Maka ini 0,13 derajat Celcius lah kenaikan titik didihnya. Ini 0,52 itu KB-nya ya. Jadi 0,13 sama dengan 0,52 kali, kalau kita mau bongkar, masih ingat ya, molalitas adalah gram zat terlarutnya bagi mr-nya kali 1000 dibagi gram pelarutnya. Oke, nah jadi yang untuk menghubungkan nanti senyawa yang dimaksud adalah itu kita cari mr-nya. Karena kalau kita tahu mr-nya kan kita bisa menentukan mana senyawanya ya. Oke, zat terlarutnya tadi katanya ada 4,5 gram. Nah, zat itu apa kita nggak tahu. Kita bisa analisis dari mr-nya nanti. 1000 per pelarutnya kan air 100 gram. Bisa coret 10 ya. Oke, jadi 0,13 0,52 kali 10 4,5 per mr. Itu kalau mau dipindah berarti mr 0,52 kali 10 kali 4,5 dibagi semuanya dengan 0,13. Ini dapatlah 180. Nah, jadi kan dicek di sini mana yang mr-nya 180. 180 itu C6H12O6 glukosa ya. Saya nggak describe lagi, nggak bongkar lagi caranya. Saya yakin bisa ya. 6 kali 12 gitu ya. 12 kali 1, 6 kali 16. Nanti hasilnya 180. Opsi yang tepat adalah yang C.
Nomor 6. Oke, ada tabel hasil percobaan titik beku beberapa larutan. PQR 3 larutan. KF-nya 1,86. Maka pernyataan yang tepat adalah, oke, untuk ngerjain soal seperti ini sebenarnya kita ingat konsepnya ya. Sifat koligatif itu adalah sifat yang dipengaruhi hanya oleh jumlah zat terlarutnya. Nah, ini kan titik beku. Coba kalau kita logikakan seperti ini. Ada air di sini 0 derajat Celcius. Berarti kan yang di bawahnya ini adalah si R ya. Lalu ada si P dan Q yang sama. Kan karena sama titik bekunya kan. Oke, jadi sebenarnya udah langsung kelihatan nih. P dan Q merupakan non-elektrolit, sedangkan R-nya elektrolit. Ya enggak ya. Agak rumit kalau kita hubungkan dengan itu ya, karena nggak ada data pendukung. Ini konsentrasi dibuat sama semua ya. Yang P dan Q menghasilkan jumlah ion yang sama ya, dan lebih banyak dibandingkan R. Nah, ini benar. Jadi ini lebih banyak ionnya daripada yang R. Kalau ionnya lebih banyak, berarti jumlah zat terlarutnya lebih banyak. Semakin banyak jumlah zat terlarut, berarti titik bekunya ya, freeze-nya itu makin minus, makin kecil, makin bawah gitu loh. Jadi udah langsung dapat nih jawabannya yang B. Nomor 7, ada etilen glikol C2H6O6 dicampurkan ke dalam 3 ml air radiator mobil. Ini ada massa jenis air 1 gram per mili. Sedangkan si etilen glikolnya 1,2 gram per mili. Berapa banyak sih air radiator yang mulai membeku pada suhu berapa gitu ya, air radiatornya itu. Oke, jadi kita bongkar dulu satu-satu. Si etilen glikolnya itu kan kita punya 250 mili ya. Ini kita ubah ke berapa gram. Ya, kita perlu bantuan yang namanya rho, massa jenis. Rho sama dengan massa per volume. Berarti massa sama dengan rho kali volume. Jadi etilen glikol ini adalah rho-nya 1,2 gram per mili kali volumenya 250 mili. Nanti kan bisa dicoret ya. Jadi sisa nanti gram. Nah, ini sama dengan 280 gram. Jadi etilen glikol tadi yang 250 mili itu senilai 280 gram. Itu maksudnya ya. Sedangkan air kan katanya dia 3 liter. 3000 mili ya. Karena rho-nya 1 berarti 3000 mili itu sama dengan 3000 gram. Sudah, tinggal masuk data saja ya ke dalam rumus. Delta TF ya, freeze ya, beku, KF kali M karena non elektrolit ya. KF-nya sudah ada 1,86. Nah, bongkar lagi M ini, gram per mr ya, zat terlarutnya. Berapa banyak sih si etilen glikolnya? MR-nya dia berapa? Kali 1000 per pelarutnya si air. Nah, udah beres. Tinggal lakukan perhitungan. Ini dapat 2,8 derajat Celcius. Itulah penurunan titik bekunya. Berarti titik bekunya adalah, kan namanya turun ya, turun dari 0. Berarti 0 kurang atau minus 2,8 derajat Celcius lah titik beku larutannya. Yang dadu ya. Nomor 8, ada 10,2 gram campuran kristal NaCl dan sukrosa. Dilarutkan ke dalam air sehingga membentuk larutan dengan volume 250 ml. Tekanan osmotiknya sudah dikasih tahu, sudah diketahui. Suhunya 23. Yang ditanya berapa persen sih NaCl dalam campuran tersebut.
Oke, jadi kita bongkar dulu data-datanya ya. Jadi kan tadi berarti bisa dibilang massa NaCl tambah massa itu sukrosa ya, itu nilainya 10,2 gram. Nah, kita misalkan X-nya NaCl-nya X gram, maka pasti sukrosanya adalah 10,2 min X gram, supaya totalnya 10,2 kan. Lalu tapi harus ingat lagi NaCl itu kan elektrolit ya. Jadi NaCl itu diionkan jadi Na plus Cl min. Nah, dia elektrolit kuat terionisasi sempurna. N-nya sama dengan 2. Alfanya kan 1. Jadi dapatlah di sini faktor Van Hoff-nya I-nya sama dengan 2. Kalau dia elektrolit kuat alfa 1, berarti I-nya itu sama dengan jumlah N-nya ya. Oke, lalu kita punya data apa lagi? V-nya sudah dikasih tahu ya. Ini V-nya, suhunya. Oke. Temperatur itu kan kita dalam Kelvin ya. 23 tambah 273. 296 Kelvin. Oh ya, R-nya 0,082 ya. Liter ATM mol Kelvin ya. Lalu udah tinggal masuklah ke rumusnya kan, V sama dengan M RT. Nah, di sini kan ada 2 zat yang masuk ya. Satu elektrolit, satu non elektrolit. Ini yang harus hati-hati. Molaritas itu kan mol per liter. Ya, tadi volumenya ya. Volumenya kan tadi 250 mili 0,25 liter ya. Nah, jadi di sini kita harus bongkar karena ada 2 zat ya. Jadi di sini mol si NaCl jangan lupa dikali faktor I-nya. Ya, karena dia zat terlarut ya, yang zat terlarut yang elektrolit. Dia ada faktor I. Ditambah mol si sukrosa, nggak perlu kali I karena memang dia non elektrolit. Dibagi volumenya. Ya, volume larutannya. Kali R kali T. Nah, kita masukkan angka-angkanya ya. Si NaCl tadi kan kita masih dalam gram ya. Supaya jadi mol kan berarti gram per mr. Saya mau buat di mana ya? Misalnya sini deh. NaCl berarti kan gram per mr, gramnya X, mr-nya 58,5. Lalu si sukrosa 10,2 min X per 342. Oke, tinggal masukkan angkanya. NaCl X per 58,5. Jangan lupa kali 2. Ditambah sukrosanya 10,2 min X bagi 342. Volumenya dibagi 0,25 ya. Sorry, V-nya sudah ada loh. V-nya itu 7,32. Kali RT. RT itu 0,082. Oh, di sini ada ya sebenarnya ya. Oke, nanti selisihnya pasti nggak banyak ya. Kali T-nya 296. Wah, ini ribet ya. Ini yang M tadi, MRT. Jadi kalau saya kali silang aja dulu yang ini ke sini. Terus ini dikali ya. Bongkar pelan-pelan lah. 7,32 dikali 0,25 itu dapatnya 1,83. Ini 2x jadinya ya. Per 58,5 tambah 10,2 min X per 342. RT 0,082 dikali 296 ini 24,272. Saya bagikan 1,83 dibagi 24,272, 0,0754. Berarti ini biarkan dulu ya. 2x per 58,5, 10,2 min X per 342.
Nah ini kan saya kali silang kan sebenarnya ini nanti. Ini harus dikali. Tapi dikali lagi nanti ke sini. Jadi ini 1508,53 hasil kali 0,0754 kali 58,5 kali 342 itu ya. Sama dengan, nah ini kali silang 2x kali 342 684x tambah 58,5 kali 10,2 596,7. 58,5 kali min x berarti min 58,5x. Ribet ya. Ini yang sejenis ya. Ini yang 596,7 pindah ke kiri, dikurangin jadi 1508,53 kurang 596,7. 911,83 ini 625,5x. Dapatlah x-nya ya. Di sini saya dapat sekitar 1,46. Oke. Nah, yang ditanyakan berapa persen si NaCl kan? Jadi persen massa dari NaCl berarti massa NaCl bagi massa total ya, kali 100%. Massa NaCl nya kan tadi kita anggap X nya kita dapat nih 1,46. Massa totalnya kan tadi di awal 10,2 kali 100% ya, dapatlah ini 14 sekitar ya, 14,3%. Ya mungkin perbedaan apa tadi, pembulatan sama ini ya, saya nggak buat tadi satunya. Oke, yang penting bisa atau paham cara mengerjakannya ya. Oke, lanjut soal nomor 9. Ada 3,75 gram senyawa hidrokarbon murni non volatile dilarutkan ke dalam 95 gram aseton. Jadi pelarutnya aseton ya. Titik didih aseton dan larutan yang terbentuk 55,95 dengan 56,50. Tetapan titik didih molal atau KB ya dari si aseton 1,71. Berapa sih MR dari hidrokarbon tersebut? Oke, jadi kita punya pelarutnya aseton, terlarutnya si hidrokarbon itu ya, yang kita nggak tahu MR-nya. Lalu kita punya delta TB, selisih antara TB larutan dengan TB pelarut 0,55 ya. Terus kita punya KB dari si aseton 1,71 derajat Celcius per molal. Oke, lalu kalau kita masukkan rumus kan, berarti delta TB KB kali M. Ini tadi 0,55, KB-nya 1,71 kali M. 0,55 bagi 1,71 sekitar 0,3216 molal. Nah, ini kita bongkar. Masih ingat ya, M sama dengan gram si hidrokarbon, zat terlarutnya dia kan, MR-nya dia yang dicari. Nah, ini gramnya si aseton. Semuanya angkanya ada, jadi tinggal ngitung aja. 3,75 MR yang dicari, asetonnya 95, atau MR 3,75 kali 1000 0,3216 kali 95. Ini saya dapat nih sekitar 122,7 atau 123. Ya, sementara ini deket banget ini ke C dan ke D. Ya, mungkin kalian bisa bantu hitung juga ya. Saya dapat antara C dengan D. Lanjut nomor 10. Perhatikan kurva tekanan uap jenuh benzena dengan larutannya berikut. Oke, larutan yang terbentuk dibuat dengan melarutkan suatu senyawa organik non volatile ke dalam benzena. Pelarutnya benzena ya.
Berdasarkan kurva tersebut, molalitas larutan senyawa organik tersebut adalah sebesar berapa? Dikasih tahu Kb-nya, berarti boil-nya ya, didihnya. Oke, jadi kan sebenarnya delta TB Kb kali M. M ini yang dicari kan, Kb-nya sudah ada. Nah, delta ini kan selisih. Jadi kalau kita ngelihat delta TB ini, kita pakai tekanan 1 atm ya. Nih. Nah, ini kelihatan kan di 80. Ini yang satu lagi kan 81. Nah, artinya deltanya kan berarti 81 kurang 80, atau delta TB-nya cuma 1 derajat Celcius. Artinya M-nya adalah 1 bagi 2,53, sekitar 0,395 atau mendekati 0,4 molal. Selesai nomor 10-nya. Oke, lanjut ke 11-nya. Garam Mn mangan dielektrolisis menggunakan muatan listrik 0,06 mol elektron dan elektrodanya inert. Aman ya kalau inert. Ada 0,02 mol logam mangan terbentuk di katode. Rumus garam mangan yang mungkin dalam reaksi elektrolisis tersebut yang mana? Oke, jadi kan kalau masih ingat dari Volta itu kan untuk elektrolisis di katode itu berarti yang NO-nya harus lebih rendah lebih positif daripada air supaya dia sendiri yang kena reduksi kan. Nah, Mn2+ itu ya, Mn2+ itu punya potensial reduksi lebih negatif dari air. Ya, lebih kecil dari air. Inilah. Artinya di katode air yang mengalami reduksi, bukan si Mn2+. Makanya kita nggak bisa menghasilkan Mn dari Mn2+. Ya, jadi karena ini kan yang ditanya adalah logam mangan terbentuk di katode, berarti yang bisa. Yang nggak bisa itu Mn2+. Nah, jadi kita tinggal cari antara A, B, C, D, E mana yang Mn2+. Bisa cari biloxnya ya. MnO2, MnCl2, MnCl3, KMNO4. Minus 2 berarti plus 2 kan? Berarti ini nggak bisa. Minus 2 kan berarti min 4 ya. Plus 4. Kan min 1 Cl, kalau ada 2 min 2 berarti plus 2 di sini. Nggak bisa. Min 1 kali 3 min 3 berarti plus 3 ya. K kan plus 1, minus 2, minus 8 berarti plus 7. Jadi kita eliminasi dulu yang plus 2. Karena potensial reduksinya lebih negatif daripada air. Jadi nggak mungkin terbentuk di katode. Oke, lalu kita bongkar aja lah dulu ya. Si ini, Mn-nya ini sebenarnya yang dimaksud tuh Mn apa sih gitu ya. Jadi misalnya Mn, saya ibaratkan Mna dengan Xb lah senyawanya ya. Kalau kita ionkan ini kan berarti A Mn B+, Bx amin. Nah, reaksi yang terjadi di katode kan si yang plus ini ya. Berarti Mn B+ kan akan menghasilkan Mn. Ini kan harus ditambah B elektron sejumlah berapa B itu segitulah elektronnya gitu kan. Tapi kan kita dikasih tahu nih elektronnya 0,06 mol, sedangkan Mn-nya 0,02 mol. Artinya ini adalah 3:1. Artinya kita bisa ganti B-nya jadi 3. Jadi Mn yang ada adalah 3+. Maka kita tinggal cek di antara B, D, E mana yang 3+. Yang dadu. Jadi yang mungkin garam mangan yang mungkin dalam reaksi elektrolisis tersebut adalah yang MnCl3. Oke. Nomor 12, pernyataan yang benar mengenai prinsip pencegahan korosi melalui perlindungan katodik yang mana gitu.
Jadi kalau kita punya deret volta ya, jadi let's say kita punya Fe di sini. Ingat kan, semakin ke kanan itu dia akan mengalami reduksi, lebih cenderung. Reduksi itu kan di katode. Ke kiri lebih cenderung mengalami oksidasi. Oksidasi itu kan anodenya. Yang kiri itu lebih negatif, kanan lebih positif. Atau bisa dibilang yang kiri lebih kecil daripada yang kanan. Jadi, untuk menyelamatkan si Fe ini, kita pakailah logam lain yang lebih negatif dari dia. Kenapa? Jadi yang lebih negatif dari dia itu adalah yang akan mengalami oksidasi, sehingga si Fe-nya selamat. Gitu ya. Jadi kita mau menyelamatkan si Fe. Perlindungan katodik sebenarnya kita bisa bilang Fe lah yang kita harus jadikan katode. Kalau dia mau jadi katode berarti anodenya pasti yang sebelah kirinya kan. Nah, yang di kirinya itu NO-nya lebih kecil, lebih negatif dari dia. Jadi kayak dikorbankan dia. Oke, melapisi logam yang dilindungi dengan cat, nggak salah ya. Menghubungkan logam dengan logam lain yang memiliki NO lebih kecil. Jadi kita kalau mau menyelamatkan Fe, jadikan dia katode, maka kita pastikan kita hubungkan dengan logam lain yang bersifat anode. Anode adalah yang lebih negatif, lebih kecil NO-nya dari dia. Oke. Menghubungkan logam dengan logam lain yang mudah tereduksi. Justru salah ya di sini ya. Harus yang gampang teroksidasi. Kalau ketemu dengan yang di kanannya atau yang lebih gampang tereduksi, berarti besinya itu yang malah jadi karat. Mencampur logam dengan logam lain, nah ini bukan prinsipnya, ini kayak alloy gitu ya, kayak stainless steel misalnya ya. Melapisi logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang sukar teroksidasi. Justru harus gampang teroksidasi, jadi dia dikorbankan demi menyelamatkan si Fe. Oke, lanjut ya, 13 ya, sel volta nih. Oke, notasi sel volta yang tepat untuk rangkaian tersebut yang mana? Ini arah elektron ya, ini penting. Elektron tuh mengalir dari anode ke katode, berarti ini pasti jadi anodanya. Ini katodenya. Udah, berarti kan kita punya jembatan garam, terus pembeda fase ya. Di sini oksidasi, sini reduksi. Oksidasinya si Mg. Kalau oksidasi kan berarti dari ini logamnya menjadi larutannya ya. Reduksi kebalikannya, dari larutannya menjadi logamnya. Maka opsi yang tepat adalah yang dadu nih. (14) ada gambar ya sel volta ini, ada Fe dengan Cu di sini sebagai elektrodanya. Ini ada harga E0-nya, plus untuk si Cu, minus untuk si Fe. Oke, lalu yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar. Yang lebih negatif itu akan jadi anode. Anode itu oksidasi. Lalu yang lebih positif katode. Katode itu tempat terjadinya reaksi reduksi. Reaksi yang terjadi di anode adalah si Cu-nya katanya teroksidasi. Udah jelas salah kan? Yang teroksidasi adalah si Fe2+-nya. Elektroda Fe sebagai katode, udah salah ya, Fe sebagai anode. Elektron mengalir dari Cu menuju Fe. Elektron selalu mengalir dari anode ke katode. Anodenya Fe. Maksudnya dari Fe ke Cu. Reaksi yang terjadi spontan ya, spontan lah ini ya. Potensial selnya berapa? Oh, harus hitung nih. E0 itu kan adalah E0 sel adalah E0 dari reduksi kurang E0 dari oksidasi. Si reduksi kan tadi si Cu, si Fe ya oksidasinya. Cu-nya 0,34, Fe-nya 0,44. Berarti kan ini plus 0,78. Spontan ya. Plus ini artinya dia spontan. 0,78 lah volt yang dihasilkan. Tapi di sini 0,10 salah ya. Berarti jawabannya yang dadu.
15, notasi sel Mg2+, Mn2+Mn punya potensial sel seberapa besar? Berdasarkan data, misalnya ini reaksi 1, 2, 3, ada 3 notasi ya. Ini kayak dulu kita belajar hukum Hess di kelas 11. Jadi yang ditanyakan itu saya tulis ulang dulu. Mg2+, Mn2+, Mn. Inilah enol yang ditanyakan itu berapa gitu. Nah, kita pakai persamaan 1, 2, dan 3 itu. Misalnya kita mau cari Mg2+ di sebelah kiri, pasti kita pakai data 1 kan? Ini sama kan? Jadi di sini saya tulis ulang Mg2+, 2Ag+, 2Ag. Enol selnya pun begitu, plus 317 volt. Lalu kalau Mn itu kan ada di data 3, tapi berbeda tempat, berbeda posisi. Maka reaksi 3 dibalik. Nah, jadi si CD-nya di sini, CD menjadi CD2+, Mn2+ menjadi Mn. Jangan lupa kalau dibalik, enolnya juga berbeda tanda jadinya ya, min 0,79 volt. Tinggal data yang kedua, kita kan mau membuang CD2+ dengan Ag plus Ag, karena nggak ada di target. Targetnya udah dapat sebenarnya, tapi kita butuh untuk membuang dua ini. Berarti kita carilah kita harus ubah posisi yang dua ini supaya CD-nya di kanan, Ag-nya di kiri, supaya bisa dieliminasi. Maka yang dua pun dibalik. Jadi di sini 2Ag plus Ag CD2 plus CD. Ini jangan lupa minus 1,20 volt. Atau kalau kita buktikan, ini kan kanan kiri bisa dicoret ya, eliminasi. Ini juga. Makanya yang sisa kan Mg2 plus dengan Mn2 plus Mn. Enolnya tinggal campurin aja. Ini dapat 1,18 volt. Opsi yang tepatnya yang C. (16, 17) nih sampai nomor 17 ya, terakhirnya ya. 16, korosi pada setrika besi. Setrikaan itu dapat dicegah dengan cara apa? Pengecatan nggak optimal lah ya. Agak aneh juga kalau setrikaan dicat. Ini biasanya untuk pagar gitu. Pelapisan logam nih masuk akal ya, jadi kayak stainless steel begitu ya, jadi lebih kuat ya. Pemurnian logam nggak mungkin lah ya. Katodik itu tuh yang di alam-alam ya. Dengan minyak ya enggak juga. Maka yang masuk akal tuh yang B lah pasti. Oke, last one nomor 17. Ada ilustrasi diagram sel berikut. Ini ada sel galvani atau volta ya, elektrolisis yang di kanan. Jika diketahui tiap-tiap wadah berisi larutan yang berbeda, pernyataan yang tepat yang mana? Oke, jadi kalau galvani atau volta ya, kita versuskan si elektrolisis. Sebenarnya sama-sama konsepnya adalah CRAW, katoda reduksi, anoda oksidasi. Kalau di galvani, katoda itu positif, anoda itu negatif. Katodanya itu negatif, anodanya positif. Jadi berbeda kutub gitu ya. Kalau ini menghasilkan listrik ya dari reaksi spontan redoksnya. Kalau ini malah butuh listrik untuk menjalankan reaksi dari yang tidak spontan. Oh ya, satu yang penting dari keduanya juga bahwa elektron ngalir dari anode menuju katode. Sebenarnya langsung ketahuan tuh dari sini kan. Dari sini kan kelihatan sebenarnya yang anodenya yang nomor 1 ini anode nih. Sumber elektronnya jalan kan. Dia jalan ke katode.
Kebalikannya yang ini anode, katode. Sebenarnya udah langsung bisa kita temukan jawaban berdasarkan data ini saja. 2 dan 4 terjadi reaksi oksidasi. 2 dan 4 kan katode. Katode itu terjadi reaksi reduksi ya. 1,3 reduksi, 1,3 itu kan anode. Anode itu tempat terjadinya reaksi oksidasi. 1,4 itu kutub positif. Oke, kalau kita lihat yang satu itu kan anode di galvani ya. Anode itu negatif kutubnya ya. Tapi kalau yang 4 itu kan katode di elektrolisis. Negatif, dua-duanya negatif, salah ya. Katode 2 dan 4. 2 dan 4 katode, benar ini yang dadu. Oke. Reaksi B berlangsung spontan. Reaksi B itu kan elektrolisis. Elektrolisis itu kan nggak spontan, makanya butuh listrik. Jawaban yang tepat yang dadu ya. Oke, sampai di sini dulu ya. 17 nomor untuk part 1. Part berikutnya ada di video selanjutnya ya. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.